akan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan juga analisis regresi. Langsung saja, yang pertama kita buka SPSS terlebih dahulu. Selain itu kita juga harus menyiapkan data yang akan kita uji. Nah, di sini saya mendapatkan data dari kakak tingkat dengan judul Finansial Literasi, Finansial Technology, and Locus of Control on Financial Management Behavior. Nah, langsung saja, pertama kita pilih file, lalu kita impor datanya, pilih Excel. Nah, ini adalah data yang akan kita uji, kita pilih open, kita pilih sebentar ya. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita pilih OK. Ini adalah datanya. Dalam data saya ini pada data nomor 17 tidak digunakan ya. Jadi kita hapus terlebih dahulu dengan klik kanan lalu pilih clear. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan dari setiap variabelnya. Kita pilih transform, compute variable, kita tulis total X1 dalam target variabel, lalu kita jumlahkan semua dari X1. Nah, kalau sudah semua seperti ini, kita pilih OK. Kita jumlahkan juga total X2 dengan cara yang sama. Masukkan X2 ke dalam numeric expression dan lakukan perpindahan. Kita pilih OK. Lalu kita jumlahkan juga ketiga dengan cara yang sama. X3. Kita masukkan ke dalam expression. Kita pilih OK. Kita jumlahkan juga rata-rata Y dengan cara yang sama. Nah, kalau sudah kita pilih OK lagi. Nah, ini adalah jumlah dari X1, X2, X3, dan juga Y. Selanjutnya kita ke variabel Y. Kita beri nama dari variabelnya ya. X1 tadi adalah finansial literasi. X2 nya adalah vintage. X3 nya adalah locus of control. Dan Y nya adalah finansial. Manajemen ya. Nah, ini juga kita buat mal juga biar lebih mudah dalam menghitung kita melakukan
ini. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita lakukan uji validitas. Kita langsung ke analyze, lalu pilih correlate, evaluate. Nah, ini adalah masukkan semua total dari X1, X2, X3, dan juga Y. Kita pilih OK. Nah, ini adalah hasil dari uji validitas. Jadi data itu dapat dikatakan valid apabila signifikasinya itu adalah kurang dari 0,5. Nah, ini signifikasi dari finansialisasi, signifikasi dari vintage, signifikasi locus of control, dan finansial behavior semuanya adalah menunjukkan angka 0,000. Nah, artinya hal ini itu berada di bawah 0,05. Artinya data ini adalah valid. Yang selanjutnya adalah kita melakukan uji variabilitas dengan analyze scale, lalu reliability analyze. Kita masukkan semua variabel kecuali yang total-totalnya. Lalu kita pilih statistik, kita centang semua pada descriptive form dan juga correlation pada inter item. Lalu kita continue, oke. Nah, reliability statistik ini adalah hasil dari uji reliabilitas. Data itu dapat dikatakan reliable apabila lebih dari 0,70. Nah, ini kan Cronbach alpha menunjukkan angka 0,819. Artinya ini lebih dari 0,70. Berarti data ini adalah reliable. Untuk selanjutnya kita lakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ada beberapa. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah melalui grafik. Kita pilih analyze, regression, linear. Kita masukkan dependennya adalah Y, yaitu financial management behavior. Lalu kita masukkan independennya, yaitu total X1, yaitu financial literasi, X2 vintage, dan X3 locus of control. Nah, setelah itu kita pilih plots, kita centang histogram dan juga normal probability plots, lalu continue terus. Nah, ini adalah hasilnya. Sebelumnya, mohon maaf bila saya ini tidak bisa untuk menggambar grafik. Jadi, saya sudah bertanya kepada teman saya, hasil yang benar itu adalah yang seperti ini. Nah, data ini dapat dikatakan terdistribusi dengan normal apabila data itu adalah mengikuti garis dari grafik. Nah, data ini berdasarkan hasil perhitungan, sebagian besar sudah mengikuti hasil grafik. Jadi kesimpulannya data ini terdistribusi dengan normal. Nah, untuk normal probability plot itu dapat dikatakan terdistribusi normal apabila datanya itu mengikuti dari garis diagonal ini. Nah, dari hasil perhitungan kan hasilnya datanya mengikuti ya. Jadi kesimpulannya data ini adalah terdistribusi dengan normal. Nah, untuk yang selanjutnya kita lakukan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Nah, caranya itu kita pilih analyze, regression, terus ke linear. Kita centang terlebih dahulu yang default tadi, lalu continue, kita pilih save, unstandarized, lalu continue. Kita pilih oke. Nah, ini tuh belum hasilnya ya, jadi kita kembali lagi ke
datanya, data view. Nah, ini akan muncul residual 1, kita blok, lalu kita pilih analyze, lalu regression, kita pilih non-parametric test, one legacy dialog, one sample KS, lalu kita masukkan hasil dari tadi, kita pilih oke. Nah, ini adalah hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi Kolmogorov-Smirnov ini dapat dikatakan normal, terdistribusi normal apabila datanya itu adalah lebih dari 0,05. Nah, ini kan hasil dari Kolmogorov-Smirnov berdasarkan datanya kan signifikasinya 0,098, artinya lebih dari 0,05. Jadi data ini adalah terdistribusi dengan normal. Nah, yang selanjutnya adalah kita lakukan uji multikolinearitas. Nah, caranya langsung saja kita pilih analyze, regression, linear. Nah, yang di tadi kita unchanged ya. Kita pilih continue, lalu kita statistik. Nah, kita centang collinearity diagnostic. Continue. Nah, ini adalah hasil dari uji multikolinearitas. Ya, jadi data itu dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila toleransinya ini adalah lebih dari 0,10. Nah, ini kan finansial, literasi, vintage, dan juga locus of controlnya kan toleransinya lebih dari 0,10. Jadi data ini dapat disimpulkan jika bebas dari multikolinearitas. Nah, untuk FIF-nya itu dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila kurang dari 10. Nah, ini kan datanya kan kurang dari 10 ya. Jadi dapat diketahui jika finansial literasi, fintech, dan juga locus of control ini juga bebas dari multikolinearitas. Kemudian selanjutnya kita lakukan uji asumsi klasik pada heterokedastisitas. Nah, makanya kita langsung saja ke analyze, regression, linear. Nah, yang di statistik tadi kita unchanged terlebih dahulu ya. Setelah itu kita ke plot. Nah, ini kita masukkan Y dan juga Z, di mana Y ini adalah exit dan X ini adalah Z. Kita continue, tapi oke. Nah, artinya scatter plot ya. Nah, karena laptop saya tidak bisa untuk gambar, jadi saya juga sudah bertanya kepada teman saya, yang benar adalah seperti ini. Nah, scatter plotnya ini dapat dikatakan bebas dari heterokedastisitas apabila titik-titiknya ini menyebar di antara 0 pada sumbu Y, baik di atas maupun di bawah. Nah, berdasarkan perhitungan ini kan sudah dapat kita ketahui ya, jika hasilnya itu titik-titiknya itu menyebar di antara 0 baik di atasnya maupun di bawahnya. Jadi data ini itu bebas dari heterokedastisitas. Nah, uji heterokedastisitas yang kedua adalah melalui uji Gladstone. Nah, pada uji ini itu langsung saja kita blok residual 1 ya. Lalu kita ke transform complete variable. Nah, untuk target variabelnya kita beri nama ABS-UI. Kita hapus dulu, kita pilih A pada function group, lalu kita pilih ABS pada function and special variable.
Lalu kita klik tanda-tanda, kita pilih asam berikut. Kita masukkan. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita pilih. Ini adalah hasilnya ya. Setelah itu langsung saja kita analyze, lalu regression ini. Nah ini kita masukkan abilitas itu ya. Lalu kita pilih seperti bebas dari heteroskedastisitas apabila signifikasinya itu adalah lebih dari 0,05. Nah ini kan dapat kita ketahui ya, jika finansial literasi, kritis, dan juga locus of controlnya lebih dari 0,05. Jadi data ini adalah bebas dari heteroskedastisitas. Nah untuk yang selanjutnya kita lakukan analisis regresi. Nah analisis regresi ini caranya langsung saja. Yang pertama adalah kita pilih analyze, regression, lalu linear. Kita pilih yang finansial hubungan behavior atau view. Setelah itu kita pilih, kita pastikan ya, tadi yang penting tadi itu kita lihat terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini kita pilih OK. Nah ini adalah hasilnya. Nah pada model summary ini merupakan hasil dari koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi ini menunjukkan jika R-square-nya adalah 0,313, yang artinya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat itu adalah 31,3%, dan nilai dari R menunjukkan angka 0, adjust R-square ini menunjukkan angka 0,306. Jadi yang berarti 30,6%-nya itu dijelaskan oleh variabel bebas, yakni finansial literasi, finansial teknologi, dan juga locus of control. Nah, sisanya sebesar 69,4% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. Nah, untuk uji F itu adalah hasilnya pada ANOVA. Jadi UGF ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, berdasarkan perhitungan ini ya, signifikasinya adalah dengan signifikasi 0,00 dengan hasil outputnya adalah F, yaitu sebesar 47,353. Nah, signifikasi ini lebih kecil dari 0,05. Jadi artinya terdapat pengaruh secara bersama-sama antara finansial literasi, vintage, locus of control, dan juga locus of control terhadap finansial manajemen behavior. Nah, kalau uji
F ini, uji T maksud saya, uji T ini adalah pada koefisien. Nah, pada uji T ini apabila signifikasinya itu adalah kurang dari 0,05, maka variabel tersebut itu terdapat pengaruhnya. Akan tetapi apabila lebih dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, dari perhitungan ini kan signifikasinya dapat kita ketahui ya, jika finansial literasi dan juga locus of control ini hasilnya adalah kurang dari 0,05. Jadi finansial literasi dan juga locus of control terdapat pengaruh terhadap finansial management behavior. Sedangkan vintage menunjukkan hasil 0,392 yang artinya lebih dari 0,05. Jadi kesimpulannya vintage tidak memiliki pengaruh terhadap finansial manajemen behavior. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya